Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan spesial tugas akhir saya dengan judul Perbaikan Kinerja Rantai Pasok dengan Metode Supply Chain Operation Reference atau SCORE di PT Pindad Engineering Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lutfi Maulana Taufik dengan NPM 1007-0215066. Saya berasal dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa poin, di antaranya pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan terakhir saran. Yang pertama itu pendahuluan adalah latar belakang permasalahan, perkembangan industri logam. Di era pertumbuhan ekonomi saat ini, sektor industri merupakan salah satu sektor yang sangat berpengaruh besar, karena sektor industri mencakup seluruh kegiatan, baik yang menghasilkan produk maupun jasa. Sektor industri juga merupakan sektor di mana sebagian besar masyarakat Indonesia bergantung, sehingga perkembangan industri perlu diperhatikan dengan baik, termasuk salah satunya perkembangan industri logam. Perkembangan industri logam di Indonesia cukup pesat, mungkin bisa sama-sama kita saksikan pada layar. Berikutnya itu permasalahan di lapangan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan supervisor di lapangan, diketahui bahwa masih banyak terdapat permasalahan yang ditemui di PT Pindad Engineering Indonesia. Salah satunya yaitu permasalahan rantai pasok perusahaan, seperti proses pengadaan, proses produksi, hingga proses pengiriman. Pada proses pengadaan, perusahaan sering mengalami keterlambatan datangnya bahan baku, sehingga membuat proses produksi menjadi terhambat dan proses pengiriman kepada konsumen juga terhambat. Dan dalam kegiatan penelitian ini, dipilih produk bola segmen yang merupakan komponen dari rem kereta api untuk objek penelitian. Berikut merupakan data untuk produksi bola segmen dalam 3 tahun terakhir. Selanjutnya ayat Al-Quran. Untuk ayat Al-Quran sendiri, saya memilih surat At-Taubah ayat 105, karena berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya rumusan permasalahan. Terdapat 3 rumusan permasalahan. Yang pertama itu bagaimana kegiatan rantai pasok yang sudah berjalan di PT Pindad Engineering Indonesia. Yang kedua, permasalahan apa yang terjadi pada manajemen rantai pasok di PT Pindad Engineering Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana rancangan perbaikan pada kinerja manajemen rantai pasok di PT Pindad Engineering Indonesia. Berikut merupakan tujuan penelitian juga ada 3. Dan juga batasan permasalahan juga ada 3 buah. Selanjutnya landasan teori. Untuk landasan teori yaitu di sini ada manajemen rantai pasok dan juga metode SCORE yang dijadikan metode dalam kegiatan penelitian ini. Berikut ada metodologi penelitian yang mana bisa kita saksikan pada layar. Terdapat beberapa proses yang dilakukan dalam penyelesaian kegiatan penelitian ini. Selanjutnya pengumpulan data. Pada proses pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap. Di antaranya penyebaran kuesioner terbuka kepada karyawan untuk mengetahui apa saja poin-poin yang nantinya menjadi indikator dalam pengukuran kinerja atau KPI. Kemudian dari hasil KPI dilakukan penyebaran kuesioner tertutup kepada pihak perusahaan yang ekspor di bidangnya. Dan berikut merupakan 33 KPI yang menjadi indikator pengukuran. Selanjutnya pengolahan data, yang mana dimulai dari pengisian kuesioner oleh 5 responden yang expert di bidangnya. Kemudian ada menetapkan bobot prioritas, dan terakhir yaitu ada mengukur nilai dari konsistensi rasio. Dan berikut merupakan hasil pembobotan untuk 33 KPI dengan menggunakan metode SCORE atau dengan tools AHP. Berikut penilaian kinerja. Yang mana penilaian kerja di sini dilakukan menggunakan data aktual langsung dari perusahaan, yaitu data aktual produksi bola segmen untuk 8 periode produksi atau 3 tahun terakhir. Kemudian scoring system, yang mana scoring system di sini dilakukan dengan normalisasi norm de Boer, yang mana hal ini disebabkan karena setiap indikator memiliki bobot yang berbeda-beda dengan skala ukuran yang berbeda. Maka diperlukan proses penyamaan parameter dengan normalisasi untuk menyamakan skala nilai dari masing-masing KPI. Nah, berikut merupakan rekapan nilai untuk normalisasi 33 KPI. Selanjutnya, perhitungan indeks kinerja,
Yang mana perhitungan indeks kinerja di sini dilakukan dengan mengalihkan nilai normalisasi sebelumnya dengan nilai bobot masing-masing level. Kemudian kita lihat ada bobot level 3 untuk indeks kinerja level 3, kemudian indeks kinerja level 2, dan indeks kinerja level 1, yang mana menjadi nilai kinerja keseluruhan. Selanjutnya analisis. Dalam mempermudah menentukan KPI mana saja yang harus dievaluasi, maka diperlukan analisis dengan traffic light system. Tujuannya ialah untuk mengkategorikan mana indikator yang di bawah target perusahaan, yang indikator yang sudah mencapai target, ataupun indikator yang harus diperbaiki. Dan berikut merupakan 33 KPI yang sudah dikategori dan terdapat 6 indikator yang harus diperbaiki dengan segera. Kesimpulan. Yang mana penelitian ini dilakukan pada PT Pindad Engineering Indonesia untuk produksi bola segmen pada 3 tahun terakhir atau 8 periode, yang mana didapatkan nilai sebesar 77 atau masuk ke dalam kategori baik, meskipun masih terdapat beberapa KPI yang harus diperbaiki, yaitu tadi terdapat 6 buah. Berikut merupakan kesimpulan untuk penelitian ini yang didapatkan dari hasil pengolahan data dan analisis, serta rancangan perbaikan untuk kedepannya. Terakhir, saran yang pertama yaitu perusahaan sebaiknya membuat SOP yang lebih detail lagi untuk seluruh kegiatan perusahaan dan memberlakukan sanksi bagi yang tidak bekerja sesuai SOP yang sudah dibuat. Yang kedua, kegiatan penelitian selanjutnya bisa mengukur kinerja lebih luas hingga ke bagian eksternal perusahaan. Mungkin sekian presentasi spesial saya pada kesempatan kali ini. Salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.